Trati Flower. Semua floris di Indonesia, baik floris yang udah jadi ataupun calon-calon floris. Buat yang baru gabung di akun ini, di sini kita belajar bareng untuk share mengenai ilmu-ilmu atau trik and trik mengenai buket bunga dan yang lainnya. Sesuai dengan tema kali ini, kita akan bikin buket kopi dan rokok dengan ukuran yang jumbo. Dan mari kita lanjut. Aku di sini sediain Oasis yang udah kasih kardus. Karena kalau misalkan kita double Oasis juga double pengeluaran ya. Satu Oasis ini aku beli sekitar harga 8 ribuan. Kalau misalkan kita double pakai Oasis 2 itu juga hambur ya. Jadi aku meminimalisirnya pakai kardus. Lebih hemat pokoknya ya. Nah, sama ini. Dan yang kedua aku pakai ini. Sebenarnya ada kalau misalkan kita mau bikin buket yang tinggi-tinggi itu ada ukurannya. Cuman kebetulan banget lagi habis, dan daripada aku gak jadi ngonten karena sticknya nggak ada, jadi aku pakai yang ada dulu aja. Kebetulan beres bikin buket ini aku mau belanja. Ini aku pakai tusuk sate. Kemudian aku pakai ini biar lebih mudah lagi gitu ininya tuh, gitu kan. Kalau manual satu-satu itu lebih susah, jadi ini alat yang wajib floris punya. Terus ini rokoknya Jarum Super ya, sesuai requestan. Ya beruntung banget ya yang nerima ini. Mungkin bagi laki-laki surganya dunia banget gitu rokok tuh, karena ada sebagian laki-laki yang nggak bisa tanpa rokok, termasuk bapak aku yang seharinya tuh ngabisin 4 bungkus itu minimal kopi. Nah, ini bahan-bahan yang akan kita pakai di video kali ini. Kita pakai tusuk sate. Ininya disimpan aja tusuk satenya di bagian belakang bungkus kopi. Terus dikasih solasi ban. Harusnya sih masking tip yang kayak gitu, cuman agak susah ngerolnya. Guys, sambil cerita boleh nggak sih? Boleh lah ya. Aku suka aneh sama orang-orang yang seharinya tuh ngabisin beberapa bungkus rokok. Aku suka aneh banget gitu. Itu aku juga gak tahu, karena buat yang suka rokok tuh nggak ngaruh gitu, kayak rokok membunuhmu kayak gitu-gitu tuh kayak gak ngaruh banget. Tapi aku suka banget sama kata-kata bijak. Orang yang merokok dapat mengotori paru-parunya sendiri, tapi apa bedanya orang yang tidak merokok tapi tetap kotor hatinya? Iri gitu maksudnya. Aku suka banget kata-kata itu. Iya gitu, apa bedanya? BTW alhamdulillah di bulan ini, meskipun bulan Ramadan, orderan masuk terus. Mungkin rezekinya bulan Ramadan. Biasanya kalau puasa kan siapa yang mau beli buket bunga gitu. Pokoknya senang banget Ramadan tahun ini datang, nggak tahu kenapa, pokoknya senang banget gitu, dibanding tahun-tahun yang lalu. Sampai aku udah gini, ya Allah kasih rezeki aku buat menyambut bulan Ramadan, buat melaksanakan ibadah Ramadan dengan lancar, kasih rezeki. Pokoknya aku tuh ngedoa gitu sebelum puasa. Tapi alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa aku. Makanya kita tuh harus husnudon ya ke Allah. Allah akan memberikan segala sesuatunya untuk kita, asal kita mau berusaha. Karena aku juga berusaha ya guys, kayak bikin stok. Malah pas Ramadan datang, edisi ngabuburit Trati Flower tuh ya bikin stok bunga kayak gini. Tapi baru berani bikin konten sekarang karena emang gak ada kerjaan juga dan memilih untuk tidak bekerja. Tapi aku berusaha untuk tetap stay cool di tengah ini untuk mewujudkan
untuk membuktikan bahwa Rati Flower itu bisa sukses. Amin ya robbal alamin. Teman-teman juga yang lagi merintis mudah-mudahan sukses ya. Dan kalau sukses kasih tahu aku, kita sukses bareng-bareng aja. Kita harus optimis. Buket bunga itu sebenarnya cuan doang ya, meskipun sedikit tapi tetap ngereyeh kalau di Sunda. Next kita ke rokok. Nah kan ini ada segel gini di rokok, terus ada gambar paru-paru. Kalau mau memakai tusuk di gambar ininya aja, biar yang tampilan depannya ini gitu. Karena jijik aku lihatnya sebenarnya. Tapi BTW aku pas beli ini ingat bapak aku, si papi sukanya kayak gini guys, jarum. Nggak tahu sih, tapi emang sukanya jarum. Aku yang baru-baru jadi floris wajib banget bikin konten meskipun hasilnya tuh nggak bagus menurut kita ya, tapi menurut yang nonton itu selera mereka gitu. Jangan pokoknya jangan ada alasan buat tidak konten, karena ya ampun aku juga nyesel baru sekarang bikin konten, serius. Pokoknya nyesel deh. Aku mau cerita. Pas aku awal-awal bikin buket, ada salah satu reseller aku yang bawa temennya, dan aku bener-bener lagi keteteran sama pesanan. Bayang waktu itu sekitar 100 pieces buket gitu keluar, dan otomatis butuh orang yang ngebantuin. Nah kebetulan ya, aku tuh suruh dia ke rumah, sini main ke rumah. Nah si reseller aku tuh ngebantuin bersama temannya. Dan temennya juga sama aku diajarin guys, bikin buket dari awal sampai akhir, karena emang buket tuh butuh skill ya, apalagi bunganya tuh bukan beli tapi bikin sendiri. Gak lama kemudian, pokoknya selang beberapa bulan, aku tuh jadi gak sekontak sama dia tuh, gak tahu diblokir atau kayak gimana. Aku udah gak bisa lihat story dia gitu. Biasanya story dia tuh muncul terus gitu. Pokoknya 2 orang ini aku ajarin bikin buket dari awal sampai akhir, dari teknik bikin bunganya, teknik nge-wrapping, kasih tahu tokonya di mana. Nah dari situ aku tuh heran. Pokoknya pas aku lihat-lihat Instagram, ada satu buket yang inisial nama dia, pokoknya titik floris, dan daerahnya tepat banget di dia tinggal gitu. Aku tuh lihat-lihat, oh ternyata pokoknya foto yang dia upload itu sama persis sama buket yang aku ajarin gitu. Mulai bahannya, foto-fotonya gitu, kayak sama persis banget pokoknya. Nah dari situ aku langsung ngeh bahwa itu dia gitu. Aku tuh kecewa banget sama dia. Tapi nggak tahu, pas dia kayak gitu ke aku tuh ngerasa dihianatin, ngerasa kok gitu ya gitu. Padahal kan aku juga kalau misalkan dia baik-baik ngomong ke aku, ya aku mau bikin toko bunga, tapi bilang gitu baik-baik, kita nge-share, kita sharing bareng kan nantinya ke depannya. Kalau misalkan aku butuh barang ini dia ada, mungkin dia butuh barang di aku ada gitu. Aku tuh jadi kayak dikecewain gitu teman-teman. Nah sekarang tuh gak tahu sih dia masih jualan atau enggak. Tapi yang aku nggak suka dari dia tuh nggak ada etikanya gitu, menghilang dari story-storynya yang selalu aku lihat, dan muncul ketika dia sudah punya toko bunga sendiri. Kayak ya ampun gitu. Tetap sih etika nomor 1 ya. Untuk persaingan buket sekarang yang semakin banyak banget, aku semakin dewasa lah ya gitu. Ada temen aku yang dia juga bikin usaha buket. Aku langsung bilang, kok usahanya itu sih gitu. Kayak aku tuh emosi, tapi langsung ke dia. Tapi aku marah banget ke dia karena kecewa gitu, teman deket gitu. Aduh, pokoknya gitulah. Tapi semakin sini semakin sadar, karena rezeki itu udah
Ya maklumnya waktu itu aku masih SMA, baru keluar SMA lah ya, kayak emosinya masih labil banget. Baru keluar SMA tapi udah dihadapkan dengan itu, kayak takut ada pesaing, takut. Tapi semakin kesini aku udah rezeki udah ada yang ngatur. Tenang aja, kamu pasti banyak orderan, tenang aja, kamu fokus aja sama kamu yang sekarang, dengan apa yang kamu punya, sok fokus aja sama Rati Flowernya gitu. Dari situ aku udah, sekarang juga aku udah kayak gitu guys. Udah bodo amat, malah senang, semakin banyak kompetitor semakin semangat untuk lebih berkembang dan maju. Selfie dulu guys. Oke guys, ini udah selesai tahap penyusunan buket kopi dan rokok. Ini kesukaan para cowok banget ya. Dan di sini aku gunain teknik zigzag di rokoknya. Aku susunin aja di atasnya. Gitu. Jadi rokoknya aku simpen di atas. Lucu aja kalau rokoknya di atas kayak gitu. Dan tahap wrappingnya aku lanjut part 2 ya. Pokoknya teman-teman yang udah nonton video ini makasih banget ya. Jangan lupa like and subscribe. Semoga teman-teman yang udah nonton video ini banjir orderan ya. Juga semoga yang udah subscribe, yang udah like dan udah komen di sini dapat orderan banyak banget. Oke. Terima kasih. Lanjut part 2. Nah.